Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Septi dari Prodi S1 Perpustakaan Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah media teknologi, saya akan menjelaskan tentang perpustakaan, mulai dari fungsi, peran, hingga perkembangannya di era digital. Jadi, apa sih perpustakaan itu? Menurut Ensiklopedia Britannica, perpustakaan merupakan himpunan bahan-bahan tertulis atau tercetak yang diorganisasikan dan diatur untuk tujuan studi dan penelitian. Sedangkan menurut Sulistyo Basuki, perpustakaan juga dikenal sebagai sebuah gedung yang memiliki fungsi menyimpan buku-buku untuk dibaca. Perpustakaan menjadi suatu jantung atau nadi dari suatu institusi, instansi, universitas maupun badan korporasi lainnya. Perpustakaan kini semakin dekat dengan masyarakat. Hampir di seluruh pelosok daerah dapat kita jumpai, seperti perpustakaan kecil yang lebih kita kenal dengan taman bacaan masyarakat, ada juga perpustakaan keliling, hingga perpustakaan berbasis konten digital. Kemudian, apa sih fungsi dan peran dari perpustakaan? Untuk fungsi perpustakaan sendiri, yang pertama ada fungsi pendidikan, fungsi penelitian, fungsi pelestarian, fungsi informasi, dan fungsi rekreasi. Sedangkan untuk peran perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk menyimpan atau mengoleksi buku. Lebih dari itu, perpustakaan memiliki peran sebagai tempat yang disebut dengan istilah the preservation of knowledge, yang artinya perpustakaan memiliki peran untuk mengumpulkan, memelihara, dan mengembangkan, serta mendesiminasikan ilmu pengetahuan atau gagasan dari manusia dari masa ke masa. Lalu, bagaimana sih perkembangan perpustakaan di era digital? Pada awalnya, perpustakaan hanya bersifat konvensional, yang mana koleksinya hanya berorientasi pada koleksi fisik saja. Kemudian, perpustakaan berkembang menjadi perpustakaan hybrid atau hibrida, yang mana koleksinya tersedia dari koleksi cetak maupun non-cetak. Hal ini dikarenakan kebutuhan koleksi cetak masih sangat tinggi dan permintaan untuk koleksi non-cetak semakin meningkat. Dari perkembangan perpustakaan hybrid, kemudian lahirlah perpustakaan digital, yang mana koleksi maupun kegiatan di perpustakaan, baik pelayanan maupun pengolahan, semua menggunakan bantuan perangkat lunak. Di era digital ini tidak menutup kemungkinan bahwa perpustakaan akan menghadapi tantangan dan peluang. Untuk tantangan sendiri, perpustakaan yang pertama ada keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital, keamanan dan privasi data, masalah lisensi dan hak cipta, resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir ada anggaran. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka berikut contoh implementasi teknologi di perpustakaan. Yang pertama, ada RFID atau Radio Frequency Identification untuk otomatisasi sistem sirkulasi seperti peminjaman dan pengembalian. Kedua, ada penggunaan OPAC atau Online Public Access Catalog untuk mengakses seluruh koleksi di perpustakaan. Ketiga, ada penggunaan sistem manajemen perpustakaan digital untuk mengelola seluruh kegiatan administrasi maupun teknis di perpustakaan. Keempat, ada pemanfaatan AI dan chatbot untuk memberikan layanan referensi secara otomatis. Kelima, ada penggunaan digital repository and e-book reader untuk menyimpan koleksi digital seperti e-jurnal, e-book, skripsi, tesis, dan disertasi yang kemudian dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Dan yang keenam, ada integrasi dengan cloud computing and big data untuk pengelolaan dan penyimpanan data perpustakaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan digital merupakan inovasi yang memiliki banyak keuntungan terhadap penyebaran informasi dan pengelolaan pengetahuan. Namun, untuk meningkatkan potensinya, diperlukan pengelolaan yang baik terhadap tantangan yang ada. Maka, saran yang dapat diberikan yaitu 1. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan investasi terhadap infrastruktur teknologi. 2. Literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan edukasi. Ketiga, kolaborasi antar lembaga perlu ditingkatkan untuk saling berbagi sumber daya dan keahlian. Dan yang keempat, kebijakan perlindungan data dan hak cipta perlu ditegakkan untuk menjaga keamanan digital. Sekian,
penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan menjadi wawasan baru bagi kita semua.